Halo teman-teman, ayo kita mengenal komposisi dan membuat storyboard. Pertama-tama kita cari tahu dulu apa itu komposisi. Komposisi itu adalah cara menyusun dan menata objek gambar agar terlihat menarik dan indah. Jadi di gambar itu kan ada beberapa elemen-elemen objeknya ya teman-teman. Nah, komposisi itu adalah cara mengatur elemen-elemen gambar yang teman-teman buat supaya komposisinya atau urutannya atau tempat lokasi penyimpanan objek gambar teman-teman itu cocok untuk ditempatkan di kanvas teman-teman sehingga orang-orang yang melihatnya itu menjadi lebih menarik untuk melihat gambar tersebut dan agar gambar tersebut lebih indah untuk dipandang. Komposisi sendiri memiliki berbagai jenis komposisi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada komposisi dari rule of third, golden section, unbalanced, balance, diagonal, dan lain sebagainya. Kita akan mulai bahas dari rule of third dulu. Teman-teman bisa lihat untuk rule of third ini gambar itu dibagi menjadi 3 bagian secara vertikal, juga dibagi menjadi 3 bagian secara horizontal. Makanya disebut dengan rule of third. Jadi pembagiannya itu seimbang antara bagian vertikal maupun bagian horizontalnya. Nah, penerapannya ini teman-teman bisa lihat di bawah ini, penerapannya adalah di gambar pantai. Ya. Jadi garis-garis elemen objeknya itu mengikuti garis-garis dari rule of third ini. Contohnya, ini kan ada laut ya, garis lautnya itu pas letaknya di garis ini. Ya, sedangkan garis pantainya itu letaknya di garis ini, berdekatan dengan garis yang ini. Terus kemudian di sini ada 2 objek kapal letaknya tepat di titik ini, di titik peririsan antara 2 garis ini. Kemudian di sini ada gambar harta karun ini letaknya persis di peririsan antara 2 garis ini. Jadi kalau teman-teman mengikuti rule of third berarti komponen gambarnya itu letaknya berada di titik-titik ini. Kemudian jika ada garis-garis yang membagi antara garis vertikal maupun garis horizontal, nah letaknya sesuai dengan garis pada rule of third ini. Kemudian golden section ini mirip seperti rule of third, cuma garisnya itu yang tengah itu lebih dekat ya, baik garis vertikal maupun garis horizontal itu lebih mendekat. Sehingga hasilnya seperti ini teman-teman, seperti berkumpul di tengah seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat garis pemandangannya ini itu kan letaknya berada di garis yang bawah ini. Tuh, kemudian ini ada gunung, letaknya ada di garis yang ini. Kemudian pohon letaknya ada di garis yang ini. Nah, jadi komposisi itu mengatur letak objek-objek pada gambarnya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan bahas unbalanced dan balance. Unbalanced dan balance ini mirip karena ada 2 objek yang menjadi fokus dari gambar. Kalau unbalanced itu fokusnya 2 gambar yang tidak seimbang. Gambar kiri itu lebih besar, sedangkan gambar kanan itu lebih kecil. Ini nggak harus gambar kiri yang lebih besar ya teman-teman, bisa dibalik. Misal gambar kanan yang lebih besar, gambar kirinya yang lebih kecil. Sedangkan kalau balance itu ada 2 objek juga, tetapi ukurannya sama dan jenisnya juga sama. Kalau unbalance ini jenisnya berbeda teman-teman, berbeda ya. Yang besar sama gambar objek yang kecil itu jenisnya berbeda. Contohnya ini kan pohon, yang satu rumah. Sedangkan kalau yang balance ini gambarnya itu sama-sama pohon. Dan ini mirip ya, jadi pohonnya itu seperti kembar. Kemudian diagonal dan double diagonal. Nah, diagonal itu ada garis yang miring seperti ini, membagi kanvas antara bagian bawah kiri dan kanan atas. Jadi kalau diterapkan di gambar, teman-teman bisa lihat di sini adalah gambar gunung. Ya, gambar gunung seperti ini itu dia membagi antara bagian kanvas yang kiri bawah dan kanan atas. Kemudian kalau double diagonal itu garis miringnya itu ada 2. Garis miringnya ada 2 dan ada peririsan antara 2 garis tersebut. Ya, garisnya ada yang kecil juga, satu lagi yang garisnya itu agak panjang. Nah, contohnya di sini adalah gambar jalan raya. Gambar jalan raya ini garisnya itu
bentuknya itu mengikuti garis double diagonal ini. Kemudian selanjutnya adalah radial dan tunnel. Kita mulai dari radial dulu. Inti dari radial itu adalah ada satu titik hilang di sini teman-teman. Ya, ada satu titik hilang yang letaknya ada di tengah. Ya, contohnya di sini ada contohnya adalah rel kereta api yang mana ini titik hilangnya ada di sini. Jadi artinya ada, kalau misal gambarnya kan ini titik hilangnya ya, dia hilangnya di sini. Gitu. Semakin mendekat ke kamera, semakin mendekat ke kita, itu semakin besar ukurannya. Itulah yang disebut dengan titik hilang. Ya, dan letaknya ada di tengah-tengah. Sedangkan tunnel itu juga ada titik hilangnya seperti ini teman-teman. Tapi ada frame-nya. Ya, ada frame yang menjadi pembingkai titik hilang ini. Makanya disebut sebagai tunnel. Lalu letak tunnelnya ini nggak mesti ada di tengah. Kalau radial itu kan harus ada di tengah ya, sedangkan kalau tunnel itu bisa agak di pinggir. Kemudian selanjutnya adalah golden triangles. Golden triangles ini mirip seperti double diagonal yang tadi kita yang ada di atas tadi. Tapi kalau golden triangles itu garis diagonalnya ada 3. Satu garis yang satunya itu satu garis, kemudian yang miring satunya lagi itu 2 garis. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah gambar apa ini? Gambar gunung yang di sini ada asap ya, ada asap dari api. Nah, ini untuk letaknya mengikuti garis pada golden triangles ini. Selanjutnya adalah golden spiral dan spiral section. Ini mirip sebenarnya teman-teman. Untuk yang golden spiral itu kuncinya adalah di frame-nya ini. Jadi kalau untuk golden spiral itu ada frame di luar yang menjadi foreground. Ini contohnya di sini yang frame-nya itu adalah rumput-rumputan. Kemudian dia melengkung di sini di tengah-tengah di bagian pinggirnya ini ya. Ini adalah ada objek yang semakin mengecil. Ini di frame-in sama sama sebuah daun-daunan pohon. Kemudian semakin mengecil di sini ada rumah ya, rumah pohon. Nah, jadi dia membentuk seperti frame seperti itu untuk golden spiral. Sedangkan kalau spiral section sama seperti golden spiral tapi bentuknya lurus. Kalau golden spiral itu kan bentuknya melengkung ya. Kalau spiral section ini bentuknya lurus. Ya, membagi dua kanvas ini di bagian kiri sama kanan, kemudian dibagi lagi atas dan bawah, kemudian dibagi lagi kiri dan kanan sampai ini menjadi garis yang kecil, objek-objek yang kecil di sini. Gitu. Ini kita sebut sebagai spiral section. Selanjutnya yang terakhir ini adalah terakhir di slide ini adalah gambar atau komposisi cross. Komposisi cross ini itu ada satu garis di tengah horizontal dan satu garis di tengah yang vertikal. Nah, biasanya kalau garis horizontalnya itu adalah garis lantai ya, garis tanah. Sedangkan kalau garis crossnya itu biasanya adalah garis bendanya. Biasanya dia bendanya itu tinggi. Nah, kita sebut sebagai cross seperti ini. Jadi letaknya itu mengikuti garis pada cross ini. Selanjutnya, jenis komposisi yang selanjutnya di sini ada berbagai jenis bentuk, teman-teman. Ada bentuk C, O, V, segitiga, S, dan L. Jadi komponen-komponen gambarnya itu mengikuti gambar-gambar komposisi ini. Ya, contohnya ini C, ini ya ada gambar yang membentuk frame seperti C ini, seperti huruf C. Oh, berarti ada gambar, oh ini ada ada danau gitu ya, yang menjadi fokus dari gambar ini dan bentuknya itu seperti lingkaran. Lalu V itu biasanya untuk ya pergedungan seperti ini ya teman-teman, ada jalan kemudian ada titik hilangnya juga, terus ada pergedungan. Ini biasanya menggunakan komposisi V shape. Lalu selanjutnya piramid. Nah, ini biasanya ada objek yang bentuknya seperti segitiga, di mana yang tengahnya itu tinggi, kemudian di samping-sampingnya itu pendek, sehingga membentuk segitiga. Lalu S-curve ini biasanya untuk jalan. Untuk jalan kan bentuknya berliku-liku sehingga membentuk seperti huruf S. Nah, ini kita sebut sebagai komposisi S-curve. Terus selanjutnya adalah L-arrangement. L-arrangement ini dia ada garis vertikal letaknya di bawah banget, kemudian ada garis horizontal letaknya di kiri banget.
ya, atau bisa di kanan banget juga. Jadi kalau garisnya itu bisa di kiri atau bisa di kanan, tetap kita sebut sebagai L arrangement. Ya, garis horizontalnya itu biasanya membagi tanah menjadi bagian tanah, sedangkan kalau garis horizontalnya, garis vertikalnya itu seperti garis untuk objek yang tinggi. Nah, ini adalah L arrangement. Oke, itulah teman-teman untuk jenis-jenis komposisi. Jadi teman-teman jika menggambar sebuah gambar, sebaiknya mengikuti komposisi sehingga bentuknya itu menjadi lebih indah untuk dilihat. Kemudian ini contoh penerapan komposisi. Di sini adalah contoh penerapan golden spiral. Ini gambar aku, teman-teman bisa lihat. Ada frame-nya ya, ada frame-nya yang melengkung seperti spiral, kemudian melengkung sampai ke tengah ini menjadi lebih kecil gitu, gambarnya semakin kecil. Intinya ada frame-nya teman-teman. Kalau golden spiral itu ada frame di luarnya. Frame-nya membentuk lengkungan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah unbalance. Nah, ini unbalance itu kan ada dua benda, yang satu besar, yang satu kecil. Sehingga kita sebut sebagai unbalance. Kemudian selanjutnya ini ada gambar S-curve, komposisi S-curve ya, seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Kalau S-curve itu biasanya gambar yang ada jalannya gitu. Jalannya kan membentuk jalan yang berliku-liku dan letaknya ada di tengah. Makanya kita masukkan ini sebagai S-curve. Kemudian selanjutnya adalah L arrangement. Nah, L arrangement ini teman-teman bisa lihat garis bawahnya itu adalah tanah, sedangkan garis vertikalnya itu adalah si orang ini, si anak ini. Kalau ini adalah rule of third, jadi ada kanvasnya ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana komponen-komponennya itu letaknya ada di garis-garis ini. Ya. Terus selanjutnya diagonal, ini adalah gambar dari IG-nya Tatiana Kau ini ya, teman-teman bisa lihat di IG beliau. Nah, terus di sini contoh diagonalnya adalah jalan, sebuah jalan. Jadi membagi kanvas itu menjadi kiri bawah dan atas kanan. Atau bisa juga miringnya itu seperti ini teman-teman, jadi nggak harus miring yang begini sih, harus bisa miring yang di sisi yang lain juga boleh. Itu tetap disebut sebagai diagonal. Artinya membagi kanvas menjadi 2 bagian secara miring. Ya, untuk objeknya, objek yang mengikuti garis ini bisa apapun. Bisa di sini contohnya jalan. Biasanya sih jalan ya, teman-teman. Atau bisa juga objek-objek lain. Terus selanjutnya ini adalah contoh penerapan komposisi sirkular. Teman-teman bisa lihat di sini ada satu objek yang menjadi fokus atau focal point pada gambar ini, yaitu adalah cermin. Cerminnya di sini dibentuk lingkaran, ya, dibentuk seperti sebuah lingkaran, sehingga ini kita bisa sebutkan dia itu menjadi penerapan komposisi sirkular. Kemudian selanjutnya ini dari IG-nya Fiery House. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada frame-nya ya, ada frame dibentuk oleh pohon-pohonan, ranting-ranting pohon. Kemudian sampai sini juga dibentuk oleh pohon-pohonan sehingga membentuk seperti golden spiral, garis golden spiral. Sampai sini ada objek-objek yang kecil di sebelah sini. Miring ya, letaknya ada di sebelah agak ke kiri, bukan di tengah. Kalau golden spiral, objek-objek kecilnya letaknya ada di pinggir. Selanjutnya, nah kita akan membuat storyboard teman-teman. Setelah kita mengetahui jenis-jenis komposisi, kita bisa mengenal apa itu storyboard. Kita membuat storyboard berdasarkan komposisi, jenis-jenis komposisi yang tadi kita bahas. Nah, biasanya kalau membuat buku itu kita harus tahu 3 hal ini. Nah, contohnya di sini ada ada ukuran buku. Ukuran bukunya misal contohnya adalah 8,25 inci kali 8,25 inci. Jadi bentuknya square atau kotak persegi yang sama sisi. Atau kalau di sentimeterin 20,96 kali 20,96 cm. Ini contoh aja ya teman-teman. Kalau di buku-buku anak itu pasti beragam ukuran bukunya, nggak semuanya seperti ini. Jadi ini contoh saja. Lalu jumlah halaman ceritanya, ini kita juga harus tahu dari klien ya, dari penerbit terutama atau penulis. Halaman ceritanya itu adalah contohnya di sini 24 halaman.
Ini adalah jumlah halaman cerita, teman-teman, bukan total halaman. Total halaman itu bisa lebih dari 24 ya. Kalau 24 halaman ini hanya halaman ceritanya aja. Kemudian jumlah halaman ini biasanya ini 24 halaman itu rata-rata, teman-teman, di buku cerita anak itu rata-rata 24 halaman ya. Range-nya mungkin antara 20 sampai 30 halaman, tapi rata-rata kebanyakan itu klien minta itu 24 halaman. Kalau sepengalaman aku kebanyakan itu mintanya 24 halaman. Terus kemudian covernya, nah ini covernya nanti teman-teman perlu tanyakan kalau misal ada klien yang minta dibuatkan buku, apakah covernya kita juga yang buat atau enggak. Kalau misal kita yang buat, berarti ditambah 24 halaman ditambah cover ya, cover depan dan cover belakang. Itu. Cover depan itu adalah halaman sampul buku. Ketika kita membuka buku itu kan bagian depannya ada sampulnya atau kita sebut sebagai cover depan. Kemudian cover belakang itu adalah sampul belakangnya, bagian belakang dari buku. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita menggambar, kita harus memilih ukuran dulu, teman-teman. Nah, di sini ada istilah bleed. Apa itu bleed? Ya, bleed itu ibaratnya adalah gini. Kan kalau buku di percetakan itu kan pasti kertasnya itu dipotong-potong ya. Kertasnya itu dipotong-potong. Nah, bleed itu adalah toleransi ukuran sehingga kertasnya itu tidak sehingga kertasnya itu aman untuk dipotong gitu. Biasanya ukurannya itu sekitar 0,5 cm, teman-teman. Kalau bisa lihat di sini, jika kita diminta untuk membuat buku dengan ukuran 5 inci kali 8 inci, maka kita perlu spare 5,125 inci. Jadi ada spare sekitar 0,125 inci untuk bleednya gitu. Jadi ketika kita mau bikin buku dengan ukuran 5 inci kali 8 inci ya berarti kita tambahkan sekitar segini. Ya, ukurannya biasanya maksimal sampai 0,5 cm tergantung ukuran bukunya. Semakin besar pasti toleransi untuk bleednya itu akan semakin besar. Amannya sih rata-rata 0,5 cm ya. 0,5 cm. Lalu ini contoh lainnya yang kita gunakan itu adalah tadi yang kita gunakan 8,25 inci kali 8,25 inci itu di sini, teman-teman. Nah, ini 8,25 inci kali 8,25 inci. Maka jika kita kita akan membuat buku seukuran ini, maka ukuran kanvasnya kita buat seukuran ini. 8,375 kali 8,5. Jadi ada spare sekitar berapa inci ini? Sekitar 0,125 inci ya kali 0,25 inci. Nah, ini ada spare toleransi untuk bleednya. Jadi ketika dipotong itu ada toleransi pemotongannya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat bisa lihat contoh ukuran dan ukuran bleed ini di link ini, teman-teman, atau nanti bisa lihat di link deskripsi, di kolom deskripsi. Linknya aku masukkan di deskripsi video ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat tadi aku bahas tentang bleed, terus ini ada contohnya. Teman-teman bisa lihat di sini bleednya itu adalah garis-garis yang putus-putus ini, teman-teman. Ya, jadi jika kita membuat kanvas ya itu siapkan spare space untuk toleransi bleednya. Ya, ini toleransi bleednya. Jadi nanti ketika bikin kanvas itu dibuat garisnya juga untuk bleed. Selain bleed ada juga garis safe zone atau kita sebut margin ya. Sini marginnya. Ini marginnya perlu kita buat juga. Kenapa perlu kita buat? Karena biar si objek-objek yang menjadi focal point kita itu letaknya tidak terlalu pinggir, sehingga nanti kalau terlalu pinggir itu akan khawatir juga akan kepotong gitu. Makanya kita buat margin di tengah ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini ada trim size dan bleednya itu full ya, keseluruhan.
Kalau misal dikurangi bleed, ya berarti dikurangi sekitar segini. Oke, aku perbesar ya. Kalau dikurangi bleed berarti ukurannya sekitar segini. Terus kalau dikurangi margin ya, maka ukurannya menjadi sekitar segini. Gitu. Jadi bagian garis luar itu adalah garis bleed, kemudian garis yang dalamnya lagi itu adalah garis margin. Nah, yang kita gambarkan itu adalah di tengah-tengah garis margin ini. Tapi gambar kita perlu sampai pinggir semua, teman-teman, harus sampai pinggir. Tapi kita buat garis-garis ini untuk menjadi jaga-jaga gitu, biar karakter kita itu nggak keluar dari margin gitu. Nah, lalu ukuran dari margin, ukuran dari bleed itu berapa amannya? Nah, ini teman-teman, kalau bleed ya, bleed atau garis potong halaman itu amannya sekitar 0,5 sampai 1 cm dari batas halaman. Jadi kalau misal tadi teman-teman diminta untuk membuat 8,25 inci kali 8,25 inci, itu teman-teman bisa tambahkan sekitar 0,5 cm atau sekitar 0,2 inci ya dari batas halaman tersebut gitu. Jadi ditambahin sekitar ya tadi 0,5 cm dari kanvas yang diminta. Sedangkan kalau margin itu letaknya ukurannya itu adalah 1 sampai 1,5 cm dari batas garis bleed. Kan tadi di kanvas itu ada garisnya ya, ada garis bleednya. Nah, jarak antara garis bleed dan garis margin itu sekitar 1 kali sekitar 1 kali sampai 1,5 cm. Itu ya di sini sekitar 1 sampai 1,5 cm. Tapi tentunya ini bergantung pada ukuran bukunya ya, teman-teman. Kalau ukuran bukunya besar sekali mungkin sampai ukuran A4 gitu. Nah, itu mungkin bisa lebih besar lagi. Kalau kecil itu ukuran marginnya bisa lebih kecil lagi. Gitu. Oke. Nah, ini untuk pengertian dari bleed dan margin. Bleed itu adalah garis potong halaman, sedangkan kalau margin itu adalah garis batas kita menggambar karakter. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat storyboard, teman-teman. Kalau membuat storyboard otomatis kita harus sudah tahu dulu ceritanya dan rencana ilustrasinya. Nah, di sini contohnya aku bikin sendiri ya, teman-teman. Ini hanya contoh saja. Ada halaman, letak halamannya, kemudian ada kolom narasinya apa dari gambar ini. Lalu rencana ilustrasi dari setiap gambarnya. Gitu. Jadi contohnya di sini kan tadi ada 24 halaman ya, teman-teman. Jadi dari halaman 6 sampai halaman 29 gitu. Nah, jenis-jenis halamannya itu ada macam-macam. Di sini ada spread, ada single, ada fokus ya. Jadi ada 3 jenis halaman. Ada 3 jenis halaman gitu ya. Ada spread, single, dan fokus. Nah, untuk penjelasan tentang jenis halaman nanti ada di slide selanjutnya. Untuk contoh susunan halamannya seperti ini, teman-teman. Tadi kan kita diminta untuk membuat 24 halaman ya. Nah, ini cover. Kita mulai dari cover dulu. Kalau cover itu halamannya mulai dari halaman terakhir kan. Halaman terakhirnya itu mungkin contohnya misal 32. Kemudian halaman pertamanya itu ada di cover depan. Lalu belakang cover itu artinya adalah halaman yang ada di belakang cover depan. Gitu. Jadi kan biasanya halaman kosong ya, kalau biasa di belakang halaman cover itu kan halamannya kosong. Jadi ini biasanya kosong. Kemudian halaman selanjutnya itu biasanya diisi gambar-gambar minimalis gitu sih. Biasanya pattern gambar gitu loh, kayak misal pattern buah lah, atau pattern bunga-bungaan, atau mungkin gambar karakter utamanya di sini gitu ya, di bagian halaman 3 ini. Atau bisa juga diisi dengan quotes gitu. Terus selanjutnya halaman keempat itu colophon atau copyright. Ya, ini biasanya isinya adalah informasi-informasi tentang penerbit, teman-teman. Informasi tentang penerbit dan terbitan. Biasanya kalau misal ada ilustratornya, nama kita juga dimasukkan di copyright ini. Selain di bagian covernya ya, juga dituliskan di bagian copyright ini. Terus cover dalam ini di sebelahnya copyright itu biasanya adalah mirip seperti cover depan, tapi dalam bentuk kertas halaman isi buku gitu.
Nah, baru nanti di halaman ke-6 sampai halaman 29 itu adalah isi ceritanya. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini gambar susunan halaman itu dibagi menjadi ada yang bagian sisi kiri sama sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan. Ini kan kayak kalau kita membuka buku itu kan ada buku di sisi kiri, ada buku sisi kanannya gitu. Nah, makanya di sini untuk susunan halamannya aku buat ada di sisi kiri sama sisi kanannya gitu. Tidak per halaman tetapi per apa namanya? Per muka buku gitu ya, per muka buku. Ya, ada sisi kiri dan sisi kanannya. Ini garis tengah ini adalah garis lipatan dari halamannya. Oke. Nah, ini contohnya dari 6, halaman 6 sampai halaman 9 ya, kita diminta untuk membuat gambarnya. Selain itu kita juga diminta untuk membuat covernya juga. Kan tadi kriterianya adalah cover dan halaman ceritanya. Jadi kita fokus dari halaman 6 sampai halaman 29 plus halaman 32 dan halaman 1. Terus halaman 30 dan halaman 31 ini adalah halaman akhir cerita ya. Kalau di pen paper ini biasanya kosong halamannya, nggak ada tulisan maupun tidak ada gambar apapun. Oke, nah ini susunan halamannya sudah kita buat. Selanjutnya adalah ya ini keterangan dari halaman ya teman-teman. Tadi sudah aku paparkan dari cover depan, belakang cover, halaman quotes dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah ini aku akan jelaskan dulu jenis-jenis halaman pada buku cerita anak. Ya, tadi aku sebutkan jenis halaman pada buku cerita anak itu ada 3, yaitu single page, kemudian focus page, sama spread page. Nah, kita mulai dari single page dulu. Single page itu adalah halaman yang terdiri dari satu halaman dengan gambar yang full, ya, dengan gambar yang full background dan full karakter. Full background dan full karakter. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Gambarnya seperti ini contoh-contohnya. Jadi satu halaman yang full background dan full karakter. Jadi semuanya backgroundnya juga ada gitu ya. Backgroundnya ada, kemudian karakternya juga ada, atau ada yang nggak ada karakter juga ada gitu ya. Yang pasti full ya, full color gitu. Di satu halaman itu full color. Nah, itu kita sebut sebagai single page. Ya, ini hanya satu halaman saja. Jadi kalau di muka muka buku ini hanya di satu halaman sisi saja. Satu halaman sisi. Nanti beda sama spread. Kalau spread itu kan 2 halaman. Oke, nah selanjutnya kita bahas yang focus page. Focus page atau biasa juga disebut sebagai spot illustration itu adalah gambar yang fokus berisi karakter dan propertinya saja atau objek-objek tanpa background gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini contohnya ya. Ini ada contoh ya karakternya aja tanpa background. Ini contoh karakternya tanpa background gitu ya. Ini objek tanpa background. Jadi beda sama single page tadi. Kalau single page tadi kan full color ya, full sama backgroundnya. Sedangkan kalau spot page atau focus page itu hanya karakternya aja sama propertinya saja. Nah, biasanya gambar-gambar focus page ini dibuat supaya untuk si pembaca itu nggak lelah dengan warna-warna yang ada di buku. Kan kalau full color semua itu pembaca terutama anak-anak itu bisa agak lelah gitu ya matanya untuk melihat buku yang full color seperti itu. Makanya ada bagian-bagian halaman yang isinya hanya focus page aja. Karena backgroundnya tidak ada gambarnya kan, jadi agak mengistirahatkan mata juga. Terus selanjutnya itu adalah gambar atau halaman spread. Halaman spread itu terdiri dari 2 halaman, tapi gambarnya itu hanya 1 yang mencakup halaman 1 dan halaman 2. Oke, ini aku tipe ini ya, menyambung antara halaman 1 ke halaman 2. Gitu. Jadi gambarnya itu 1 tapi mencakup 2 halaman. Gitu kan kalau di buku cerita anak itu kan atau di buku itu kan ada muka kiri dan muka kanan. Nah, ini muka kiri dan muka kanannya itu menjadi 1 gambar. Nah, biasanya halaman spread ini adalah halaman yang paling favorit anak-anak gitu. Halaman yang menjadi favorit anak-anak di buku anak-anak ini.
karena dia biasanya bercerita dari kiri ke kanan gitu. Nah, makanya ini menjadi gambar atau halaman yang favorit untuk buku anak-anak. Oke, ini contoh halaman spread yang lain ya. Jadi ini ada 2 halaman, tapi gambarnya itu satu keutuhan. Gitu. Nah, terus selanjutnya, nah tadi kan susunan halamannya sudah ya teman-teman, dan kita sudah mengenal juga 3 jenis 3 jenis halaman pada buku anak. Ada single, fokus, dan spread. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat komposisi, merencanakan komposisi gambarnya. Nah, cuma perlu teman-teman lihat di sini yang aku buat komposisinya itu hanyalah gambar yang halaman yang sifatnya single dan sifatnya spread. Ya, yang jenisnya single sama yang jenisnya spread aja. Kalau fokus itu nggak perlu ada komposisinya karena kan dia tanpa background ya. Jadi komponen gambarnya itu biasanya cuma 1 atau maksimal 2 komponen gitu. Makanya di sini aku nggak buat komposisinya gitu karena gambarnya itu dia tanpa background. Nah, jadi di sini yang aku bikin komposisinya itu adalah gambar-gambar atau halaman-halaman yang sifatnya atau jenisnya adalah single dan spread. Nah, contohnya di halaman cover ini ya, halaman cover pun perlu kita buat komposisinya. Kita perlu rencanakan komposisinya. Nah, ini adalah untuk yang cover itu bentuknya single dengan tipe komposisinya adalah piramid. Tuh. Terus contoh selanjutnya ini spread. Nah, ini gambar spread ya, gambar spread, halaman spread dengan komposisi double diagonal. Yang ini, yang halaman 14, itu halaman single dengan komposisi spiral section. Halaman spread ini itu adalah komposisinya piramid. Dan lain sebagainya. Di sini sudah direncanakan dulu bagian komposisinya. Nah, ini komposisi ini bisa sambil jalan, sambil teman-teman bikin sketsa sebenarnya. Sambil lihat ceritanya, kemudian bisa teman-teman sambil lihat jenis-jenis komposisinya, kemudian dicocokkan komposisi sama jenis ceritanya, sama narasinya sama nggak gitu ya, sama rencana ilustrasinya sama nggak gitu. Kalau sama ya berarti kita bisa cocokkan itu gitu. Nah, setelah membuat komposisi gambar, selanjutnya adalah kita membuat storyboardnya teman-teman. Storyboard di sini atau biasa disebut sebagai thumbnail ya, biasa disebut sebagai thumbnail. Itu adalah sketsa kasar. Biasanya bentuknya adalah sketsa kasar. Di sini makanya aku bikin gambar-gambarnya ini karakter orangnya itu tidak detail gitu ya, karakter atau objek-objek lainnya itu tidak detail gitu. Jadi hanya sketsa kasar saja karena ini masih perencanaan. Nanti habis ini baru ada step selanjutnya yaitu membuat sketsa halus. Nah, untuk membuat sketsa halus ini sudah per halaman gitu. Di sini aku bikin per halaman, satu halaman, satu kanvas gitu, udah dibuat sketsa halusnya. Kalau masih perencanaan seperti ini biasanya aku bikin dalam satu kanvas aja. Nah, untuk melihat keseluruhan ceritanya. Lalu perlu teman-teman ingat ya, yang perlu teman-teman ingat selanjutnya adalah di sini teman-teman bisa lihat pembagian antara spread, single, dan fokus itu perlu dipecah gitu ya, perlu diratain gitu. Jangan di satu halaman atau di 3 halaman atau 4 halaman yang berurutan itu semuanya spread semua atau fokus semua atau single semua. Jadi harus ngacak gitu ya. Di sini makanya di sini spread, habis itu selanjutnya single, selanjutnya fokus, terus spread lagi, single lagi, fokus lagi. Jadi peletakan jenis gambarnya, jenis halamannya itu juga ngacak gitu ya, ngacak-ngacak. Kenapa seperti itu? Karena ya tadi supaya mengistirahatkan mata gitu ya. Jadi si penggunanya atau pembacanya atau dalam konteks ini adalah anak-anak, itu dia matanya istirahat dulu gitu. Matanya istirahat dulu dari gambar yang spread, kemudian apalagi single. Kalau single itu biasanya kan lebih kompleks daripada spread ya, karena ada 2 gambar. Lalu diistirahatkan lagi di halaman fokus gitu. Istirahatkan lagi di halaman spread dan lain sebagainya. Jadi ngacak gitu.
Oke, biasanya spread itu letaknya ada di awal sama di akhir teman-teman ya. Di sini makanya di awal cerita sama di akhir cerita itu aku letakkan spread. Terus jangan lupa kalau buku cerita anak jangan lupa dikasih space untuk tulisan. Ya kan namanya ada buku cerita anak ya, pasti ada tulisan ceritanya. Nah, itu kita kasih space kosong di gambar kita untuk tulisannya ya. Di sini teman-teman bisa lihat garis-garis warna hijau itu adalah space kosong untuk tulisannya. Gitu. Jadi kita bikin sebuah space atau ruangan khusus untuk penulis atau penerbit menuliskan ceritanya. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau storyboard tanpa komposisi jadinya seperti ini teman-teman. Kalau yang tadi kan ada komposisinya ya. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini. Gitu. Ini teman-teman bisa gambarkan gambar-gambarnya dengan kasar dulu ya. Sesuaikan sama ceritanya tadi. Tadi kan di halaman sebelum-sebelumnya itu ada narasinya ya. Nah, ini disesuaikan sama narasi dan rencana ilustrasinya. Oke teman-teman, sekian video tentang mengenal komposisi dan membuat storyboard kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.